kawan Diska. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Di sini kembali bersama Mae dalam Info Sehat, informasi kesehatan. Kawan, setiap tanggal 29 September kita peringati sebagai Hari Jantung Sedunia. Tahun ini, tema Hari Jantung Sedunia adalah Use Heart for Every Heart. Nah, penyakit jantung saat ini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Di antara penyakit kanker, stroke, dan ginjal. Demikian juga diberitakan bahwa penyakit jantung ini juga termasuk banyak mengeluarkan pembiayaan di dalam penanganannya. Nah, kawan telah hadir di studio kawan Diska pada siang hari ini, yaitu beliau adalah Dr. Mahendra Sukmana, spesialis jantung. Selamat datang, dokter. Selamat siang semua, sahabat Diska. Baik, dokter. Beliau adalah dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Daerah Kota Madiun. Dokter Mahini, terkait dengan tema Hari Jantung di tahun ini ya, dok ya. Use heart for every heart. Nah, ini yang dimaksud seperti apa ya, dok ya? Bisa diceritakan pada kawan Diska nih. Jadi begini, penyakit jantung itu kenapa kok setiap tanggal 29 itu diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia? Karena berawal dari keprihatinan masyarakat dunia terhadap kondisi penyakit jantung itu sendiri yang semakin hari semakin banyak sekali menyebabkan kematian dan kesakitan. Ya, itu sendiri dari penyakitnya. Kemudian permasalahan kedua adalah menghabiskan sumber daya keuangan itu jauh lebih besar dari penyakit yang lain. Jadi satu potensi yang dikeluarkan untuk mengobati, mendiagnosa, membuat alat, membuat ini dan sebagainya. Kedua adalah keprihatinan sebagian masyarakat kita itu belum mendapatkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Jadi akses ini kemudian yang akhirnya masyarakat dunia itu masyarakat dunia itu akhirnya membuat inisiatif, membuat satu hari diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia, di mana itu untuk membuat momentum untuk mengetuk stakeholder, untuk membuat pemerintah itu memiliki political will, memberikan layanan yang terhadap penyakit kardiovaskuler ini sendiri. Jadi tema untuk tahun ini Use Heart for Every Heart. Jadi kita punya tanggung jawab, ya, kita punya tanggung jawab terhadap satu penyakit jantung itu sendiri, kemudian kita punya tanggung jawab untuk memberikan akses kepada masyarakat semakin luas untuk mendapat layanan seluas mungkin, menyentuh berbagai macam individu, ya, berbagai macam kalangan, berbagai macam individu. Soalnya pada pengobatan pasien kronis seperti ini tidak bisa digebiak uyah semua sama, tidak, tapi menyentuh sampai tingkat individu. Individu masing-masing beda-beda. Pada orang sakit jantung ini gitu, ya. Karena ada perbedaan tadi ya, jadi harapannya masing-masing dengan perbedaan tadi dari penyakit jantung itu bisa dilayani. Gitu. Oke, nah kita bicara dengan penyakit jantung nih, dok. Penyakit jantung gambaran di Indonesia itu seperti apa sih, dok? Penyakit jantung sendiri kan udah banyak. Nah, penyakit jantung akibat penyakit kronis. Penyakit jantung akibat hipertensi, koroner itu termasuk kronis ya. Penyakit jantung akibat trauma juga ada, penyakit jantung akibat infeksi juga ada, penyakit jantung akibat penyakit jantung bawaan juga banyak, gitu. Jadi yang bisa kita cegah yang mana, gitu kan? Yang bisa kita cegah yang mana? Yang bisa kita cegah adalah penyakit jantung yang berhubungan dengan faktor tadi. Hipertensi, diabetes, kemudian faktor-faktor yang bisa dikendalikan, ya, faktor resiko yang bisa dikendalikan, kolesterol dan sebagainya. Itu apa? Yang
paling banyak ya top 3-nya adalah penyakit jantung akibat hipertensi, penyakit jantung akibat koroner, ya, penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner dan penyakit jantung infeksi. Yang paling banyak, dua yang paling banyak itu yang bisa kita kendalikan sebenarnya. Jadi titik tangkap intervensi sosial kita sebenarnya di situ. Ya, kita kan kalau di sini nggak usah bicara tentang penyakit yang terlalu dalam tuh enggak. Bagaimana kita bisa berperan sih? Kita berperan terhadap pencegahan. Betul. Ya, kita berperan kepada bagaimana mendampingi seorang sakit jantung itu, seorang yang sakit jantung itu, kita dampingi, kita besarkan hatinya, kita awasi dia bagaimana menjalani kehidupan dengan sakit jantung. Itu penting sekali karena selama ini apa yang terjadi, banyak mitos di masyarakat satu, banyak kebiasaan masyarakat itu yang justru akan memberat kondisi jantung. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Jadi misalnya keluarga tidak tahu nih, kalau ada sakit jantung harus dibeginikan. Betul. Terus kemudian dikasih informasi, ternyata informasinya malah memberatkan. Contoh. Stigma atau anggapan di masyarakat kalau minum banyak itu bagus. Ya, minum banyak itu bagus. Tapi pada kondisi orang dengan gangguan fungsi jantung itu dibalik. Berbahaya gitu ya? Berbahaya. Oh, seperti itu ya? Iya, makanya keluarga juga harus tahu bahwa orang dengan sakit gagal jantung itu dalam hal memberikan cairan, minum, tutup, buah dan sebagainya harus diatur gitu. Tidak sama dengan orang yang sehat yang lain dikasih orang sing banyak bagus. Itu dikasih minum banyak ya sudah masuk rumah sakit lagi nanti gitu. Seperti itu ya. Jadi salah satu tema yang ada di WHD tahun ini adalah bagaimana kita sebagai individu itu berperan terhadap individu yang lain, biar individu yang lain yang sakit jantung itu bisa terus jantungnya berdetak istilahnya. Bisa memberikan kenyamanan ya dok ya, jadi masih tetap terus beraktivitas. Jadi itu. goal untuk pengobatan jantung itu bukan sembuh sakitnya. Ya. Karena ini kalau penyakit jantung kan pasti akan terus ya dok ya, terus menaun istilahnya ya dok ya. Iya. Goalnya itu bisa produktif, bisa beraktivitas seperti yang lain. Itu paling utama. Nah, jadi kawan Diska ternyata terkait dengan penyakit jantung ini goal dari kesembuhan dari penyakit jantung ya dok ya. Ini ternyata bukan orang itu kita hilang. Jadi benar-benar membuat para penderita jantung ini bisa beraktivitas jangka waktu yang panjang. Seperti itu ya dok ya. Iya. Bagaimana menurunkan morbiditasnya. Jadi menurunkan angka rehospitalisasi. Secara statistik, orang misalnya saya ambil yang paling sering adalah penyakit gagal jantung. Gagal jantung itu secara statistik 6 bulan sekali 50% pasien itu akan masuk rumah sakit. Pasti akan kunjung ke rumah sakit lagi. Rawat inap. Rehospitalisasi. 50% pasien dengan itu. Nah, tujuan kita diobati, di rutin, di poliklinis itu bagaimana mengurangi angka rehospitalisasi itu. Gitu. Jadi pasien itu kalau digambarkan ada orang ngantri gitu ya. Orang gagal jantung itu ngantri masuk rumah sakit. Ngantri masuk rumah sakit gitu loh. Ya, ngantri masuk rumah sakit nanti dirawat gitu loh. Ngantri dirawat. Ya, dengan informasi yang baik, dengan pengobatan yang cukup, akses yang bagus ke rumah sakit, termasuk kalau di sini sistemnya adalah dari puskesmas kemudian ke rumah sakit, gitu ya. Itu sebenarnya
kita tujuannya adalah menurunkan angka-angka yang tadi, angka hospitalisasi, Risiko. angka apa namanya pemberatannya, jadi gitu ya. Jadi memang tujuannya bukan seperti orang batuk pilek sakitnya hilang gitu, enggak bisa. Betul. Tapi bagaimana cara meningkatkan quality of life. Baik dokter nih, terkait dengan tadi bahwa untuk perawatan pada penderita jantung itu kan tidak boleh diberikan minum yang banyak ya, dok. Nah, padahal bagi para penderita penyakit jantung itu kan minum obat ya dok terus menerus. Nah, ini bagaimana nih dok? Ya enggak masalah. Jadi apakah tidak menyebabkan karena minumnya kurang sehingga menyebabkan komplikasi yang lain? Enggak. Jadi gini, orang namanya gagal jantung itu gangguan fungsi pompa. Ya, pompa. Seperti itu ya. Berapapun minumnya, tetap yang dipompa adalah lebih sedikit daripada orang normal. Ya. Bro, minum banyak pun akan terbendung di sebelum jantung. Jadi tidak bisa dipompa ke seluruh tubuh. Sama saja, malah akan membebani, memperberat kondisi jantung. Dengan kondisi yang berat jantungnya, maka ginjal semakin dia akan mengalami kerusakan. Ginjal ya kita ngomong, soalnya kan stigma di masyarakat mesti kalau nggak minum banyak nanti ginjalnya rusak gitu kan. Betul. Kebalik, jadi kalau semakin minum banyak, semakin pompanya kurang bagus, semakin aliran darah ke ginjal semakin jelek ginjalnya. Namanya cardiorenal syndrome, ya cardiorenal. Yang diperbaiki apa? Dengan mengurangi beban jantung, mengurangi minum, mengurangi tekanan darah, pompa jantungnya yang tadi lemah bisa berfungsi lebih baik, sehingga aliran darah ke ginjal lebih baik, sehingga akan mempreservasi fungsi ginjal. Gitu. Jadi di situ jadi salah ya berarti dok ya mitos selama ini kalau karena minum obat sehingga minumnya juga harus banyak. Enggak seperti akan membebani itu. Sistem di dalam jantung di dalam melakukan pemompaan tadi ya dok. Iya. Oke. Nah nih dok, berikutnya nih dok, apa sih sebenarnya tanda-tanda yang bisa kita waspadai bagi para penderita jantung? Tanda-tanda nih, tanda itu kan berhubungan gejala ya? Ya, gejala, betul. Berhubungan gejala. Gejala paling umum, satu, nyeri dada. Adanya nyeri dada. Kiri, kanan dok? Nyeri dada spesifik yang di tengah kemudian menjalar. Di tengah sini kemudian menjalar. Nah, gejala yang kedua paling sering adalah sesak nafas. Ada sesak nafas. 3, berdebar-debar. Setiap saat atau mungkin ada pemicunya biasanya adalah aktivitas berat, aktivitas tergantung ke severity-nya. Pada okay. awal gejala mungkin dengan aktivitas berat muncul keluhan, tapi pada perjalanan sakit nanti kemudian severity-nya tambah naik, istirahat pun mungkin sesak. Mungkin pada saat kondisi itu baru menyadari bahwa dia kena sakit jantung, ada gangguan jantung. Nah, kalau sudah diketahui pada kondisi istirahat sudah sesak, itu berarti fungsi jantungnya sudah turun sekali. Gitu, berarti ada kemungkinan kalau di grade itu bisa terlambat ya dok ya? Grade-nya sudah 4 itu sudah gitu. Grade-nya sudah tinggi gitu ya dok ya. Nah, kemudian bagaimana nih dok cara kita mengurangi atau mencegah agar tidak terjadi serangan-serangan bagi para penderita maksudnya. Jadi gini, ada yang namanya pencegahan primer, ada yang namanya pencegahan sekunder. Pencegahan primer adalah bagaimana kita mengelola faktor resiko. Faktor resiko apa saja sih yang muncul? Faktor resiko itu bukan penyebab loh ya. Betul. Faktor resiko adalah faktor yang mempermudah terjadinya suatu penyakit. Gitu ya, dok? Mempermudah terjadinya penyakit. Kalau pemicu, kalau misalnya ada kecelakaan dipicu oleh tabrakan gitu ya. Tabrakan itu dipicu kemudian ada penyok gitu kan. Kalau itu enggak, faktor-faktor yang terkumpul dari beberapa itu yang mempermudah terjadinya sakit. Jadi tidak berhubungan langsung, tapi dia mempermudah jadi sakit. Kayak kalau untuk penyakit jantung koroner, faktor resikonya satu paling banyak adalah diabetes. Terus merokok, hipertensi, hiperkolesterolemi, ya. Terus kemudian laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Karena ada rokok, ada ini bukan, tadi bukan juga. Secara genetik.
sudah secara genetik Sebenarnya seperti itu. laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Iya, iya, iya. Terus kemudian umur di atas 35 tahun. Itu Faktor umur. apa namanya, resiko terjadi sakit jantung koroner lebih tinggi. gitu. Mhm. Bagaimana kita bisa mencegah biar tidak terkena koroner? Bagaimana mengelola ini tadi, Iya, faktor faktor risiko. risikonya. Faktor risiko. Kalau kita punya diabetes, kendalikan diabetesnya. Mhm. Kalau punya hipertensi, kendalikan hipertensinya. Kita punya kolesterol tinggi, kita kendalikan kolesterol. Dengan apa? Satu, mengubah pola hidup yang Pola baik. hidup. Mhm. Makan yang cukup, makan yang lengkap, ya, makan cukup, makan lengkap, frekuensi yang teratur, ya. Kalau sekarang kita pakai gizi seimbang ya, Ya, Dok, ya. teratur. Betul. Kemudian olahraga yang cukup, menggerakkan aktivitas yang fisik rutin. gitu ya, Dok. Jadi aktivitas rutin itu bukan kok umbah-umbah itu dianggap sebagai olahraga, enggak. Bukan ya, Dok. Enggak, ya? enggak. Jalan-jalan? Ya, jadi gini, aktivitas fisik itu aktivitas yang kita ada goalnya, kita terjadwal, ya. Kita terjadwal, ada goalnya, dan misalnya jalan kaki ya 30 menit sehari, 30 menit sehari dalam seminggu 150 menit gitu ya. Ada yang ingin dicapai gitu ya. Ada goalnya, Atau ada goalnya. Terus bersepeda dalam jangka waktu berapa menit atau berapa kilo gitu kan. Lari, treadmill ya, sepeda statis ya. Itu ada apa namanya, hal yang terukur. Bisa. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita exercise gitu ya, kita misalnya jalan 30 menit tidak berhenti. Tidak berhenti. Kalau kita umbah-umbah, taruh, berhenti sebentar, nanti lagi gitu. Nah, itu bukan aktivitas fisik yang kita maksudkan gitu. Kita maksudkan gitu. Kayak misalnya saya sudah nyapu-nyapu kok, Dok. Saya sudah nyapu, sudah apa namanya, putar sana putar sini. Kan jenengan nyapu sebentar kemudian berhenti, nyapu lagi gitu. Itu nggak dianggap sebagai suatu exercise yang dalam fungsi untuk mencegah tadi gitu. Itu kan faktor gaya hidup. Makanan. Sebenarnya makanan yang seperti apa sih yang bisa kita pakai untuk apa namanya, menjaga kesehatan kita? Makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang, ya gizinya cukup, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ya, ada lemaknya, ada vitamin, ada serat, ada mineral gitu. Itu yang kita perlukan gitu. Jadi kalau misalnya saya sering ditanya adalah, Dok, apa yang harus saya tarak? Siri ya, Dok. Iya. Tarak itu siri. Iya. Saya selalu jawab, siri itu dosa. Siri itu dosa. Betul. Kenapa? Karena apa? Karena kalau begitu persepsi kita terhadap makanan itu jelek. Siri itu ya. Itu kan berarti persepsi terhadap makanan jelek. Aku naik mangan iki kok ngene, aku naman ini gitu. Itu persepsi kita terhadap makanan jelek, akhirnya terjadi apa? Satu, ketakutan berlebihan, cemas berlebihan. Kok kayak gini. Yang menyebabkan tensi naik itu bukan makan kambing. Tetapi habis makan kambing mikir, kok kayak gini aku terus piye? Aku kok makan kambing tadi, kenapa kok aku makan kambing? Menyesal, kemudian tensinya naik. Seperti itu ya, Dok. Iya. Padahal tidak ada bukti bahwa kambing itu menyebabkan tensi naik.